Kemudian Paul Ehrenfest dari Belanda bukan hanya bunuh diri, tetapi dia membunuh anak sematawayangnya sebelum dia bunuh diri. Inilah gambaran orang-orang yang menolak dan eksistensi Tuhan, eksistensi dan peran Tuhan, gitu Bu Bapak ya. Jadi kalau Ibu Bapak melihat ya, tetangga atau anaknya tetangga keluar pagi-pagi keluar rumah pakai anting di telinga kirinya dok atau telinga kanannya dok, berarti dia tidak simetri. Kalau tidak simetri berarti dia kalau simetri kan begini, kalau tidak simetri kan begini, miring. Nah, ya. Kita suka, ibu-ibu biasanya dekorasi di rumah itu kan mesti dicari penampakan yang simetri ya, kanan kiri, atas bawah, misalkan ini itu kan simetri Bu, atas bawah, kanan kiri ya. Nah, kalau ibu bapak nanti pas umroh ya, karena Saudi itu ada musim dingin, kalau pas ada salju atau ke negara yang punya 4 musim ada salju, coba nanti kalau pas ada salju, ambil salju taruh di ujung kuku, biarkan sampai butiran terkecil, lalu perhatikan dengan baik. Itu pasti simetri Pak bentuknya, ya simetri gitu, ya. Nah pola ini kemudian kita ambil ya, lihat di alam nih, nah kupu-kupu ya, ya kalau masih punya taman begitu halaman, ada kupu-kupunya perhatikan. Kalau ini bukan sekedar kupu-kupunya, bahkan daunnya pun simetri, daun ini ya, simetri, tuh, ya. Nah pola ini kemudian kita ambil untuk apa? Ini misalkan bangunan ini kan biasanya dirancang mempertimbangkan kesimetrian kan gitu, kanan kirinya itu diperhatikan. Jadi misalkan ini ada 4, sana ada 4 kan gitu, bukan di sana ada 4 kuno luru kan, enggak gitu kan ya, apa namanya itu ventilasinya dan seterusnya itu mesti dibuat, dirancang dengan prinsip simetri. Bahkan gedung-gedung ini ya, jadi pola itu kemudian ditiru oleh manusia itu ya, dalam bentuk konstruksi masjid, menara kembar di Kuala Lumpur, begitu di Sydney ya, ini ya, apa namanya itu Taj Mahal ya. Nah apa kata Quran? Ibu bapak perhatikan surat Yasin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi semua itu ada di orbitnya. Wa kullun fi falakin. Jadi inti dari ayat ini ada frasa itu. Kullun fi falakin. Bu, Bapak Ibu coba perhatikan kullun fi falakin itu huruf depan belakangnya apa? Kullun fi falakin itu depan belakangnya apa? Kaf. Setelah dan sebelum kaf apa? Lam. Setelah dan sebelum lam apa? Lalu yang diapit itu? Iya. Jadi bagaimana Ibu Bapak? Simetri. Ya, simetri. Kullun fi falakin itu simetri, Pak. Ya. Pernah perhatian bahwa tatanan ini sudah dipilih oleh Gusti Allah? Ya, simetri. Ngarep mburi. Ya, dan ini kullun fi falakin. Jadi ini bercerita tentang orbit. Ya. Semua itu ada di orbitnya. Terus bahasa simboliknya mengatakan simetri. Gitu loh. Jadi bahasa keseluruhannya itu orbit benda langit ini simetri. Betul, mesti ini ya. Ya, jadi artinya astronom muslim itu setelah membaca ini, memperhatikan ayat ini, peredaran bulan, peredaran bumi, peredaran Mars, peredaran Jupiter, peredaran Uranus, Neptunus dan seterusnya itu mestinya simetri. Nah, begitu ya. Itu. Ya. Karena faktanya astronom di bunga bumi ketika membuat konsep ini, ilmuwan itu nggak ada Pak, ilmuwan yang kemudian pergi ke ruang angkasa lalu baru bikin teori itu nggak ada yang begitu. Mereka sepenuhnya berimajinasi. Nah, ilmuwan muslim itu selain berimajinasi, ada wahyu, ada kitab suci.
yang mestinya itu memberi inspirasi, begitu loh ya. Nah, oke. Nah, kalau kita kurang puas, kita baca surat ini. Surat ke-74 ayat 3. Wa rabbaka fakabbir. Wa atofnya kita sampingkan, rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Rabbaka fakabbir. Huruf depan belakangnya apa, Pak? Setelah dan sebelum ro apa, Pak? Sebelum dan setelah ba apa? Jadi gimana? Simetri. Rabbaka fakabbir, simetri. Rabbaka fakabbir, setimbang. Rabbaka fakabbir, harmoni. Jadi artinya siapapun yang hidupnya mau harmoni, setimbang, ya, maka harus mengagungkan pencipta. Kalau menolak peran eksistensi yang pencipta, maka ya tidak akan setimbang, gitu loh. Jadi psikolog Muslim sebenarnya membuat teori berdasarkan ini supaya jadi ilmiah. Beri contoh-contoh orang yang menolak Tuhan, hidupnya itu akan berantakan. Nietzsche, filsuf Jerman, eksistensialis Jerman, itu mengalami gangguan jiwa di hari tuanya. Ya, Auguste Comte, pemikir Perancis, itu juga mengalami gangguan jiwa. Albert Camus bukan sekedar mengalami gangguan jiwa di hari tuanya, tetapi bunuh diri. Kemudian Paul Ehrenfest dari Belanda bukan hanya bunuh diri, tetapi dia membunuh anak semata wayangnya sebelum dia bunuh diri. Inilah gambaran orang-orang yang menolak dan eksistensi Tuhan, eksistensi dan peran Tuhan, gitu Bu Bapak ya. Jadi kalau Ibu Bapak melihat ya, tetangga atau anaknya tetangga keluar pagi-pagi keluar rumah pakai anting di telinga kirinya dok atau telinga kanannya dok, berarti dia tidak simetri. Kalau tidak simetri berarti dia kalau simetri kan begini, kalau tidak simetri kan begini, miring. Jadi orang pakai anting itu sudah tanda-tanda dia tidak simetri, ya, gitu loh. Berarti dia harus mendapat perhatian khusus. Karena apa? Karena dia sudah mulai lupa sang pencipta. Dia mulai cari perhatian orang lain, begitu loh. Ya, begitu Pak. Siapapun yang pakai itu, gitu loh. Ya, itu harus dipertanyakan. Ini ayatnya. Itu loh. Ya eling Gusti Allah, eling lha opo nganggo ngono-ngono gitu kan. Nganggo anting kok ki wedok tangan tok. Ah gitu kan. Berarti kan kaboten. Kene kaboten terus diimbangi karo anting. Kene kan setimbang gitu ya. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau ada yang pakai nanti dibuka ya. Ya berarti sudah ringan gitu. Nah, begitu. Nah, Pak Mustafa abshir binailil muna ya ashiqal